bid'ah dan paling dusta. Kalau benarlah kasih kamu itu benar dan jujur, la ata'tahu, pasti kamu akan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentaati semua yang membawa kepada Allah, mentaati Rasulullah, mentaati para ulama, mentaati semuanya. Kerana yang syair bait yang terakhir, kerana orang-orang yang mengasihi seseorang akan membuatkan dia itu mentaati orang yang dikasihi. Maka mudah-mudahan kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka jalan bagi kita dan mengikat kita sehingga hari kiamat insya-Allah dan dimasukkan Allah dalam syurga. Dan pada hari ini tuan-tuan rahmati Allah, sebagaimana di tangan tuan-tuan, kita akan Al-Fadhil guru kita Syekh Nuruddin akan menyampaikan kita hati-hati dengan wali Allah, yang mana akan diskusikan oleh Syekh insya-Allah. Dan kemudiannya di akhirnya sebagaimana permintaan sebagian muslimah, pada hari ini Syekh akan bagikan ijazah tasbih itu kepada muslimah yang sudah ambil daripada saya kelas tauhid, maka tak perlu ambil. Yang bagi boleh terus ambil daripada Syekh, ataupun yang lain nak ambil, sebab kita nak tengok masa kita. Nah, yang lelaki kalau boleh jangan kacauan, ya Syekh. Dan kitab-kitab ada di luar sana boleh didapatkan, dan kita insya-Allah tanpa membuang masa kita mulakan, dan tetamu semakin hari semakin ada. Cuma sepatutnya kita ambil adab, iaitu adab faqul ilm kita, yang tunggu guru bukan guru yang tunggu kita, insya-Allah. Dan Allah memudahkan di masa akan datang. Maka dalam pemberian bahasa saya dengan salah hormatnya mempersilakan Tuan Guru kita Syekh Nuruddin pada tafadhal masykur. Al-Qaulul Jadid di hadis Wari, ucapan dan ungkapan yang jelas dan tegas tentang kedudukan hadis yang berkenaan dengan wali. Bicara yang kita bicarakan pada pagi ini itu mengulas tentang hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang hakikat daripada dunia wilayah yang siapa tahu dari masa ke semasa dengan ketekunan dan juga dengan keistiqomahan kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau dengan kita tidak tergolong dalam kumpulan para awliya ilahi shalihin, paling tidak dengan kita mencintai mereka dan juga akan bersama mereka nanti di tempat yang Allah tempatkan mereka nanti pada hari kiamat. Sebab sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man ahabba qauman hasyarahullahu fi zumratihim, barang siapa cinta kaum, Allah akan mengumpulkan, akan membangkit bersama mereka nanti pada hari kiamat. Jadi latar belakang penulisan kitab Al-Qaulul Jadid ini adalah salah satu daripada sejumlah sekian ratus kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, imam yang mendapatkan julukan sebagai Khatimatul Hufaz, penutup kepada para ulama hufaz. Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala yang meninggal dunia pada tahun 911, kalaulah pada bulan yang lalu dengan kita telah mendiskusikan bersama, menyimak dan mempelajari bersama tentang isi kandungan yang ada di dalam kitab
Al-Minhah Isti'mal Subha tentang penggunaan tasbih, yang pada hari ini kita ingin ikut bersama beliau di saat beliau memperkenalkan kepada kita salah satu daripada hadis Rasulullah yang diperkenalkan tentang kedudukannya. Kemudian beliau sebutkan sejumlah sekian perawi para ulama hadis yang mentakhrij yang meriwayatkan hadis yang sama, yang hampir tidak berbeda isi kandungannya dengan hadis yang dipertanyakan. Sebelum kita ke sana, kita akan memilih salah satu daripada beberapa rangkaian ayat yang termuat di dalam muqaddimah penterjemah. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Yaqulul Maula Jalla wa Ala, inna awliya Allahi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah Jalla wa Ala la khawfun alaihim, tidak ada rasa risau dan bimbang, tidak ada rasa takut dan gelisah bagi mereka, baik di dunia maupun juga di akhirat. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa kecewa nanti pada hari pembalasan. Jadi kita nak tahu, pertama kriteria daripada para aulia menurut Al-Quran, dan juga kriteria para aulia menurut hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau dengan seumpama kita tidak tergolong, mungkin barangkali masih jauh lagi martabat kita dengan para aulia ilahi salihin, paling tidak dengan kita dapat mengenali mereka, ciri-cirinya mereka, ibadahnya seperti apa, ubudiyahnya seperti apa, muraqabahnya seperti apa, pengajiannya seperti apa, dengan mengaduk pengajiannya seperti apa, pendekatannya seperti apa. Nah, jadi yang pada saat dengan kita mengenal ciri-ciri khas daripada para aulia, maka dengan kita tidak akan terperangkap. Kita takna waktu yang serba terhad dan terbatas, peluang kesempatan kita untuk mengaji tidak lebih daripada hanya dalam beberapa masa. Pengajian dalam kuliah ada yang sekali seminggu, ada yang sekali sebulan. Kalau diadakan pada tiap waktu pun, itu jelas tidak akan mungkin menghabiskan atau juga memberikan maklumat yang lengkap, komplit dan cukup kepada kita. Kenapa? Sebab bidang-bidang ilmu, hadis-hadis Rasulullah, apakah itu dengan hadisnya, dengan tafsirnya, dengan tasawufnya, atau juga dengan ilmu usul, ilmu muraqabah, ilmu ihsan. Itu kalau seandainya dengan kita peruntukkan waktu untuk kita membaca dan juga mempelajarinya dari sejak pada usia 15 tahun, kalau sampai mati pun tidak akan habis. Jadi kalau seperti itu, maka dengan kita nakkan maklumat yang betul, maklumat yang sahih, informasi, pencerahan, bimbingan, nasihat, panduan daripada ulama-ulama kita, panduan yang memang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan kesahihan dan juga dengan kebenarannya. Mungkin pada akhir-akhir ini kita mendengar ada beberapa ungkapan, ulasan daripada sahabat-sahabat kita berbicara tentang perkara-perkara kalau kita tidak tahu pun tidak ada masalah. Dia tidak akan merusak akidah kita, dia tidak akan merusak ubudiyah kita, dia tidak akan merusak keyakinan kita tentang gunung jerai, tentang Iyan, tentang kapur, tentang Nabiullah Adam diturunkan di mana. Ilmu kabidzalika syai', kita mengenal tentang semuanya itu la yanfa wa jahluka bihi la yadur. Kalau kita tahu pun tak banyak manfaatnya, dan kalau kita jahil itu sama sekali tidak memudaratkan. Jadi supaya jangan sampai dengan kita bergaduh lagi, saling salah menyalahkan, saling serang menyerang terhadap maklumat yang pada hakikatnya kalau tidak disebut, kalau tidak dibicarakan, tentu tidak akan ada pembicaraan-pembicaraan yang semacam itu. Jadi baru-baru ini juga ada lagi yang mengulas hadis Rasulullah SAW, ittala'tu 'alan nari faraitu aktsar ahliha minan nisa.
Dan yang mengulas itu adalah dua orang yang dikatakan pakar. Salah satunya yang berbicara, katanya dia pakar hadis, tapi kenapa tidak mengenal hadis? Katanya dia pakar hadis, tapi kenapa dengan dia mengatakan itu bukan hadis, sedangkan dengan hadis tadi itu diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban tentang aku melihat melawat dan mengadakan kunjungan ke dalam neraka. Ternyata kebanyakan daripada penghuni-penghuninya itu terdiri daripada orang-orang kaya dan perempuan. Katanya itu bukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak lebih daripada ungkapan perkataan daripada para sahabat. Kenapa? Sesuai dengan pandangan kita, iya atau tidak dengan pendirian kita. Tetap yang hak itu adalah firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham tidak paham, mengerti atau juga tidak mengerti. Jadi dengan kita dapat melihat di sini keilmuan daripada Imam As-Suyuti yang kita bicarakan di sini tentang satu buah hadis. Ternyata sesederhana hadis yang dibicarakan, beliau karang satu buah kitab namanya Al-Qaulul Jali bi Hadisil Wali. Itu dengan keilmuan yang mantap, itu dengan keilmuan yang sempurna. Itu yang seketika beliau yang mendapatkan gelaran sebagai Ibnul Qutub, putra kepada kitab. Kenapa? Sebab seketika mak beliau yang sedang hamil besar, pada waktu dengan mak beliau yang sedang hamil besar, masuk ke perpustakaan untuk membersihkan kitab-kitab yang tersusun. Ternyata seketika itu ja'al makhadu, beliau nak bersalin dan bersalin di sana. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mungkin pertanyaan yang ditanyakan, tak ada rasa sakitkah sebelumnya? Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan kita akan melahirkan? Sampai-sampai anak dilahirkan di tengah-tengah kitab, di dalam perpustakaan. Itu ada perpustakaan sebelah sana kalau tidak salah, atas itu. Tak ada tempat untuk melahirkan, dan tak ada petanda yang menunjukkan kita akan beranak. Sepatutnya dia biasanya sakit dulu, kemudian menarang. Takkan masih tetap juga duduk di situ. Jadi sampai-sampai tidak punya peluang waktu dan kesempatan. Ini diantara daripada asbabut taisir. Jadi dikatakan, Masya Allah, tabarakallah, tulisan, karangan daripada para ulama-ulama kita dahulu bukannya sangat bermanfaat, yang kadang-kadang boleh memberikan asbab kemudahan kepada orang-orang tertentu. Diriwayatkan katanya diantara daripada kitab-kitab yang berberkat seperti itu, kitab Imam Malik Ibnu Anas, kitab Muwatta Imam Malik Muslimat. Katanya diantara daripada keberkatan kitab tersebut, kitab yang memuat ratusan hadis-hadis Rasulullah, kitab yang mengumpulkan ratusan daripada fatwa daripada para sahabat dan juga daripada para ulama tabi'in. Kitab tersebut mujarrad, dikatakan mujarrad, terbukti itu untuk memudahkan orang-orang bersalin. Tak macam mana cara pelaksanaannya, saya juga tidak pasti. Apakah kitab itu diletakkan atas perut, apakah dengan kitab itu ditindihkan. Tapi kalau dengan bahasa rasionalnya, kitab itu mempunyai beberapa syarah. Syarahannya ada namanya At-Tamhid. Dengan At-Tamhid itu jumlahnya ada dalam 25 juzuk. Jadi kalau dengan syarahan yang 25 juzuk itu letakkan atas perempuan hamil, memang akan beranak seketika itu juga. Itu secara logiknya macam itu. Begitu juga dengan kitab Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, itu terbukti untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, untuk ketentraman dan juga kebahagiaan. Tapi bukan barangkali bukan yang dicop, bukan yang dicetak, tapi yang ditulis. Daripada nama rawi-rawi, daripada nama para aulia, daripada nama para sahabat, daripada nama-nama orang saleh, yang dengan kitab tersebut dikatakan kalau seandainya ada dalam perahu, dalam kapal, insya Allah Allah akan selamatkan mereka atau dengan penumpangnya sampai ke tempat tujuan. Insya Allah tidak akan tenggelam, insya Allah tidak akan kebakar dimakan api, insya Allah tidak akan terbawa
dengan gempa atau juga dengan goncangan daripada bumi. Bukan itu yang menyelamatkan, tetap penyelamat itu adalah Allah, tapi dengan berkat kemuliaan para aulia dan juga dengan nama-nama mereka yang terkumpul di situ. Jadi pada pagi hari ini insya Allah semampu kita, dia hanya satu buah hadis saja yang akan kita ulas dan juga akan kita pahami bersama. Mudah-mudahan ada keberkatannya dan imbasan baik daripada Imam Suyuti yang mendapatkan gelaran sebagai Ibnul Qutb, begitu masuk ke perpustakaan tak lama kemudian langsung melahirkan. Itu kan luar biasa, masya Allah tabarakallah. Jadi tidak perlu obat mengobat, tidak perlukan bidan membidan. Kalau kita dahulu masa-masa zaman dahulu kadang-kadang terkumpul 3, 4, 5, 6 bidan kampung untuk membantu Majina melahirkan. Itu pun tak lahir-lahir lagi. Kadang-kadang sampai 2, 3, 4 hari di hospital mana belum juga sampai kadang-kadang terpaksa harus dioperasi, terpaksa harus dibedah. Masya Allah zaman dahulu serba tidak ada, tapi Allah berikan taisir kepada mereka. Asbabnya zikir, asbabnya Fatihah, asbabnya bacaan, asbabnya kulhu, asbabnya tawassul, asbabnya kemuliaan daripada orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para awliya Allahi la khawfun alaihim. La khawfun, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa takut. Ancaman cabaran hidup itu tidak ada habis-habisnya. Siapa yang tidak takut dengan ular? Siapa yang tidak takut dengan polis? Siapa yang tidak takut dengan tentara? Siapa yang tidak takut dengan gempa? Siapa yang tidak takut dengan banjir? Siapa yang tidak takut dengan gunung berapi? Siapa yang tidak takut dengan pencuri? Siapa yang tidak takut dengan ISIS? Siapa yang tidak takut dengan musuh-musuh kita dalam selimut? Tapi ternyata dengan Allah Jalla wa'ala memberikan satu keamanan, memberikan satu perlindungan kepada para aulia. La khaufun alaihim, tidak ada rasa bimbang dan takut ke atas mereka. Walahum yahzanun, ya arhamar rahimin. Dan mereka juga tidak pernah merasa sedih dan juga berduka cita. Ya Allah, mungkin kena dengan kematiannya, mungkin disebabkan kena dengan bisnisnya, mungkin juga kena dengan usahanya. Nak buat lagu mana? Rugi lagi, sakit, bengkrap, hanyut, tenggelam, hangus, kebakar. Kalau kita bersedih hati Pak atas musibah yang menimpa kepada diri kita, agak-agak yang mati tadi itu boleh hidup kembali tak? Udah apa Bang? Kalah kita, kesebelasan kita kalah. Saya dah tak kurang ikhtiar. Sampai pada malam terakhir pun, malam hari Sabtu atau malam Jumat, saya salat hajat agar kesebelasan kita menang melawan Terengganu. Ya betul. Terengganu melawan Kelantan. Pada satu ketika, yang pada saat ketika itu almarhum Tuan Guru Abdul Aziz hadir, Sultan Misan pun juga hadir di Stadium Bukit Jalil. Maka dengan pemain ini serba salah. Nak dimenangkan Terengganu, macam mana Tuan Guru yang hadir? Kalau dimenangkan Kelantan, bagaimana dengan Tuan Sultan? Yang pada akhirnya mungkin barangkali daripada pemain-pemainnya, udahlah kita mempertimbangkan yang di Pertuan Agung berbanding dengan Menteri Besar Kelantan yang pada akhirnya piala diambil oleh Terengganu. Ingat Ustaz Fadil? Atau tak ingat? Dah lama dah ceritanya. Allahu Akbar. Balik rumah tak lalu makan, sedih, emosi, marah-marahkan anak dan bini. Kenapa sedih? La tahzan, jangan bersedih hati. Innallaha ma'ana. Sebab orang yang boleh semacam itu hanya kepada para aulia. Yang macam mana pun kita mesti sedih, tapi jangan sampai rasa sedih dan duka kita
rasa sedih dan duka cita kita itu akan menghambat aktiviti dan kegiatan kita sehari-hari. Memo keluar, kata Jakim tak boleh basyarah di wilayah. Temenung, ngelamon, lesu, lengo, ajak kasidaya hanana, tak damut, agar kasidah baca boda tak semangat. Kenapa? Disebabkan karena ada yang mengatakan sudah tak boleh lagi bersyarah di wilayah, bukan di Malaysia. Kalau saya aulia, relenya senyum gitu. Makan lalu tidur nyenyak, suasana dan keadaan kita tetap stabil. Itu kriteria daripada para aulia. Nih masalah tabarakallah, gara-gara kena bola sepak, sehingga sampai tidak lalu makan 3, 4, 5, 6 hari tidak boleh tidur. Gara-gara kena dengan rugi sedikit, gara-gara kena anak sakit, gara-gara kena musibah, akhirnya tak sembahyang sampai seminggu. Tuan, subuh, awak tak tahu kan? Nih tuan, lagi ada musibah. Tahu tuan. Tapi kalau Tuhan menangis pun, benda yang sudah hanyut itu dia tidak akan pada balik dan juga tidak akan kembali. Yang macam manapun benda yang sudah hanyut dan larut, benda yang sudah hangus kebakar, atau juga dengan kerugian yang menimpa, ataupun juga dengan anak yang meninggal, itu tidak akan mungkin kembali. Para aulia satu, tidak ada rasa bimbang. Ada roblok di depan. Tenang saja. IC tak ada, lesen tak ada, pakai sabuk atau tali kereta pun juga tak pakai. Kalau kita pakai berarti kita masih takut dengan makhluk. Itu prinsipnya. Insyaallah tabarakallah. Jadi kuatkan keimanan, kuatkan yakin. Kita belajar ilmu tasawuf, ilmu suluk. Kalau polis tengok kita lari. Tadi kereta terus kita pasang, polis beli jam kita, berarti kita merasa bersalah di hadapan polis. Akhirnya dia saman kita. Dia saman. Katanya Cik, minta maaf. Lesen dengan IC. Terus 50. Nih kita tak sadar. Kita mandu laju, dia stop. Tenang. Wahilah khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan juga tidak pernah merasa sedih. Berhenti, IC, bagi IC. Nah lesen, bagi lesen. Jadi karena kita tidak merasa bersalah, akhirnya kita tidak rasa gundah, tidak kita rasa takut. Boleh tak? Pertanyaan boleh tak yang masalah. Itu karena kita merasa salah, akhirnya kita jadi takut. Mereka berlakunya gempa, berlakunya musibah. Masya Allah, coba kapal, bukan kapal Titanic, bukan. Tadi kapal Titanic ya. Tadi, bukan itu. Ini perahu kecil ya. Penumpangnya kira-kira dalam belasan orang. Bukan di situ ada kolam renang, bukan di situ ada kelab malam, bukan di situ ada kelab-kelab hiburan, tak, kecil ya. Yang namanya wali Allah Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham, relnya santai sekali. Baring dan tutup dengan satu helai kain selimut. Masya Allah, penumpang kelang kabut semuanya. Ini kita dalam bahaya. Keadaan keselamatan kita cukup terancam. Sementara dengan beliau relax saja. Sampai ada di antara daripada penumpang tadi itu tuan tadi yang marah-marah ke beliau. Awalnya apa sebenarnya? Jadi apa sebenarnya? Kamu tak ada rasa takut kan? Tak ada rasa gundah dan risaukan dengan keadaan yang menimpa kita. Ini kapal timbul tenggelam, terombang-ambing di bawah gelombang, tambah dengan cuaca buruk, tambah dengan angin yang bertiup. Macam tidak? Bangun pun tidak, hanya melirik ke atas. Beliau singkap tabir yang menutup muka beliau. Terus beliau melirik ke atas langit. Allahumma ya Allah,
telah kau perlihatkan kepada kami keperkasaan, kehebatanmu, maka perlihatkanlah sekarang juga rahmat dan kasih sayangmu. Kalau tadi keperkasaan, keagungan, kebesaran, kehebatan daripada Allah yang Allah tunjukkan kepada kami, kepada mereka, maka sekarang aku memohon detik ini juga perlihatkanlah kepada kami rahmat, maghfirah, keampunan dan anugerahmu. Dikatakan Tuhan Haji dengan lantunan doa yang sesingkat tadi itu, suasana jadi bening, tenang, angin tidak lagi berhembus, gelombang tidak lagi mempermainkan perahu mereka, sehingga dengan semua penumpang sampai dengan selamat. Kenapa? Sebab ini adalah salah seorang daripada kekasih Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Hari akhirat jelas dan pasti mereka tidak akan rasa risau dan takut. Di dunianya pun juga seperti itu. Siapakah gerangan kumpulan yang pada saat berhadapan dengan musuh, misalnya dengan salah seorang daripada mereka berhadapan dengan sejumlah tidak kurang daripada dalam 80 kali ganda. Pasukan Islam jumlah mereka tidak lebih daripada dalam 2.500 atau dalam 3.000-an. Sedangkan pasukan daripada musuh tidak kurang daripada dalam 250.000. 3.000 melawan 250.000 daripada pasukan Rom yang lengkap dengan persenjataannya. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Kalau dengan kita itu seperti bunuh diri saja. Untuk apa dengan kita bertahan? Satu ada 80 di hadapan. 80 banyak mana 80 itu. Dan saat ini saja tapi usah pakai tinggal. Kita ikut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 40-an, 60-an, 70-an, kira-kira nih semuanya di sini 80. Kira-kira kalau ada 80 di hadapan saya, semuanya melakukan jurus atau serangan seperti dengan brostik. Dari kemana? Kalau saya lawan yang sini, situ menyerang. Kalau saya serang yang di sana, situ akan menyerang. Kalau saya serang, saya layan yang di belakang. Masih ada 30 lagi di hadapan. Jalan selamat dengan melarikan diri. Sahabat Nabi kita yang berjumlah 3.000 orang tadi itu dapat diselamatkan dengan aman dan selamat oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Bismillahirrahmanirrahim. Dipastikan di dalam gelas itu ada racun. Tapi itu kepada siapa? Kepada salah seorang daripada sahabat Nabi. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Beliau minum racun Tuhan Haji. Pasti racun. Kita jangan coba mencabar. Kalau belum jadi wali, jangan coba mencabar. Kalau sudah jelas-jelas itu racun, jangan coba. Takut kalau kita mati seketika itu juga. Kalau nyawa kita keluar, kita tak boleh ambil balik. Lebih dengan kita istisna saja, kita pasrah saja. Tapi dengan Sayyidina Khalid bin Walid, beliau cabar, yang walaupun dengan ancaman mati, tapi dengan penuh keyakinan. Rasa bimbang tidak ada, rasa takut pun juga tidak ada. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Habis diminum sama beliau, ternyata alhamdulillah dengan keyakinan yang kental, baik itu dengan pisaunya, dengan apinya, dengan racunnya, dengan senjatanya, tidak ada satupun yang mampu untuk berbuat apa-apa tanpa ketentuan dan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita dengan ayat yang pertama, nanti kita akan lanjutkan dengan hadis yang kedua. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kriterianya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Hanya dua saja yang disyaratkan di situ untuk menjadi kekasih-kekasih Allah. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis qudsi,
barang siapa memusuhi para kekasih-kekasihku, berarti aku akan memeranginya. Berarti dia telah mengisytiharkan perang untuk melawan aku. Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa memusuhi kekasih-kekasih Allah, mungkin asbab jadi sampai menjadi buta, mungkin asbab sampai tidak paham, yang menyebabkan tidak mau mengerti, yang menyebabkan hilang semangat, yang menyebabkan tertutup hatinya, yang menyebabkan tidak punya kemampuan, yang menyebabkan tidak ada kesadaran. Mungkin kalau bahasa orang Banjar, kualat, ketulahan dengan para aulia ilahi sholihin. Sebab kita tidak kekurangan penceramah, kita tidak kekurangan ulama, kita tidak kekurangan ahli khair, kita tidak kekurangan pengajian. Masya Allah tabarakallah, pengajian demi pengajian, ulama demi ulama, ulama-ulama hebat, penceramah-penceramah hebat. Tapi kenapa terkunci hatinya? Tapi kenapa tertutup hatinya? Tapi kenapa tidak terbuka wawasannya? Mungkin asbab musababnya karena dia telah diperangi oleh Allah Jalla wa'ala. Asbab musabab Allah murka dan benci, dan Allah tutup pintu hati mereka karena orang-orang tadi itu benci kepada wali-wali, kekasih-kekasih Allah yang mulia. Kriteria yang pertama, alladzina amanu, kumpulan orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun. Iman yang pertama, takwa yang kedua, takwa dengan segala aspek. Kita paham takwa itu tidak lebih daripada dengan sembahyang, puasa, berzakat, haji umroh, atau dengan ibadah-ibadah seumpamanya. Makna daripada takwa Allah daripada segala aspek. Takwa Allah dengan pakaian, takwa Allah di waktu duduk, takwa Allah di waktu pengajian, takwa dengan kereta, takwa Allah dengan handphone, takwa Allah dengan fatwa, takwa Allah dengan kipas, takwa Allah dengan nikmat, takwa Allah dengan segala anugerah pemberian yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, luar biasa. Seketika dengan kita boleh bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan memperalat segala perlengkapan hidup. Kita bertakwa dengan tanamannya, kita bertakwa dengan minumannya, kita bertakwa dengan pakaiannya, kita bertakwa dengan pergerakannya, kita bertakwa dengan politiknya, kita bertakwa dengan pergaulannya. Oh, boleh macam tuh? Boleh. Kalau kita ada panduannya daripada Al-Quran dan hadis, dan juga daripada bimbingan, syarahan, ulasan dan pencerahan daripada para ulama. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Pada beberapa pertemuan kita yang telah lalu pernah saya sebutkan, dengan kita boleh mendapatkan segala-galanya daripada Allah dengan segala-galanya daripada kita. Tapi kita tidak boleh mendapatkan segala-galanya daripada kita dengan segala-gala sesuatu yang kita miliki. Kita boleh mendapatkan rahmat, surga, maghfirah, keampunan, keamanan, kesejahteraan, rezeki, panjang umur. Semuanya boleh kita beli dengan apa saja. Dengan sorbannya, dengan janggutnya, dengan wuduknya, dengan bajunya, dengan senyumnya, dengan salamannya, dengan tasbihnya, dengan zikirnya. Hatta kalau pada kita mulai sopan binatang kecil, sabar, tunggu nanti. Sebentar. Kata dia, lapar. Lapar sungguh. Lapar gila. Kata kucing tadi itu, kita sabar dulu. Jadi lepas habis kita makan, maka tulang belulangnya baru kita bagikan kepada kucing. Betul-betul kita tidak melupakan kucing. Kalau boleh seketika itu juga. Kalau memang kepalanya sudah tak digunakan, tidak dimakan, oke. Patahkan. Apa? Patah. Kepak. Patahkan saja bagi kucing. Masya Allah tabarakallah. Ini sampai kucing jadi cemburu ke kita. Kucing kepalanya itu untuk aku tuh. Kenapa awak makan kepalanya? La ilaha illallah. Ngok. Tulangnya pun juga dikunyah. Kerakak. Itu tidak bertakwa dengan kucing. Takwa dengan kucing kita bagi makan. Takwa dengan anjing kita bagi makanan dan minuman.
takwa dengan binatang, kita berikan peluang kepada mereka untuk hidup aman dan tentram. Masya Allah, tabarakallah. Tuh tanaman, tuh bunga-bungaan. Apa perlunya dengan kita potong, kita kutip, kita potong, kita ambil, kan pemandangannya cantik. Tuh bunga, alhamdulillah. Kenapa kita potong secara sia-sia? Kenapa kita potong secara tidak dimanfaatkan dan juga tidak digunakan? Kalau kita biarkan selesa rasanya seketika dengan kita melihat bunga di samping menyamping jalan kita. Masya Allah, tabarakallah. Takwallah, ada batu besar kita ketepikan. Takwallah, ada belahan kaca kita ambil. Takwallah, ada kayu yang menghalang kemudian lalu lintas kita buang. Itu kesemuanya sarana untuk kita bertakwa dan juga untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tadi pagi dan sebelumnya juga sepatah kata saya katakan seseorang itu kalau syok ada kalkalahnya syok. Kalau dah seronok, kalau dah senang, nah, kalau sudah bahagia, yang kadang-kadang kena keseronokan saja bukan kena atas dasar keperluan, tidak lebih daripada atas dasar keseronokan, kena terlampau seronok, kena terlampau restu, kena terlampau ridho. Akhirnya dengan kita melakukan satu perkara-perkara yang tidak perlu. Tengok sejadah, selendang, salat tabarakallah, dengan baru lagi halamada. Tengok tuh keluar di situ ada burdah, ada syal. Sebut syal kan, selendang kato. Sebut apa tuh? Nih. Syal. Tengok selendang. Kena seronoknya. Yang ada pun belum habis dipakai lagi. Beli lagi satu. Kenapa? Kena seronok. Tengok jam, beli. Tengok masakan, beli. Tengok makanan, beli. Ya Allah, maci cukuplah dengan tudung yang ada tuh. Udah belamba ada, bros. Tudung. Semua jenama ada, Farida ada, Zulfa ada, Umaymah ada, Alisa ada, Sidiza ada, semuanya. Sampai nama kereta Arsa pun ada juga namanya. Cukuplah yang ada tuh, pakailah sampai habis, sampai buruk. Takkan beli melulu, beli lagi. Nah, sono. Pergi ke pasar malam, sang suami beli keripik, beli donat, beli sate, beli segala-galanya. Kenapa? Istri tak pesan pun, sono. Nak bagi saja dan kita ngantuk anak-anak dan keluarga. Ini jawabannya saya katakan seperti itu juga. Kalau pada saat kita senantiasa bakti dan taat, senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, kalau Allah dah ridho dengan kita, tak payah minta pun Allah bagi. Kalau kita tidak memohon pun Allah akan kasih. Kalau kita tidak berharap pun Allah akan perhatikan. Kalau kita tidak merintih-rintih dengan doa dan tidak mengadukan problem dan juga dengan masalah kita, Allah akan aturkan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah dah ridho dengan kita. Ridhonya Allah itu akan kita raih dan juga akan kita dapatkan dengan taqwallahi jalla wa ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi dengan peluang yang Allah bagikan kepada kita untuk kita bertakwa dengan segala aspek, itu jangan kita lengahkan dan juga jangan kita abaikan. Kita boleh mendapatkan ganjaran pahala daripada segala-galanya, daripada duduk, daripada berdiri. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kita betulkan. Kemudian pada kita menampar sejadah, masalah tabarakallah pergi ke masjid. Seketika dengan kita buru-buru ditampar sejadah kita. Kemudian setelah kita ada cucu tuh. Ada cucu. Jadi kemudian seketika dengan kita duduk, ada tempat macam tuh. Tapi sebelum kita sembahyang, kita kemaskan. Kita nampak kelihatan kemas dan rapi, masya Allah tabarakallah. Atau juga dengan muslimat kita pergi ke masjid, seketika
bahasa sana. Pergi mengajar dulu. Ya Allah, karena mengalah juga. Mengalah pun tak kedengaran juga bunyinya. Allah. Boleh. Matikan. Oke, selesai. Nih. Untuk apa dengan kita nyaringkan suara? Untuk apa dengan kita keliakan bunyinya? Sebab yang seketika boleh didengar secara selesa dan nyaman, berarti dengan kita telah mempersembahkan yang baik kepada orang ramai. Niat untuk berbuat baik itu berarti takwa Allah. Niat nampak kelihatan cantik dan indah berarti kebaikan dan pahala. Niat agar dengan orang nampak selesa, supaya nampak dengan tatapan pandangan mata orang tengok kita kemas rapi dan cantik, itu juga termasuk daripada ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang saya katakan tadi.